Assalamualaikum sahabat Sona Film. Gadis remaja ini tiba-tiba saja diculik oleh pria tak dikenal hingga ayah si gadis yang merupakan ketua mafia paling brutal mengerahkan para gangster di kotanya untuk menemukan kembali putri kesayangannya. Wah, ini mah pastinya seru sob, karena ternyata gadis remaja itu sedang diincar juga oleh seorang psikopat sadis. Karena itulah sobat-sobat bakal disuguhkan dengan pertarungan epik antara psikopat sadis melawan para gangster brutal. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berkendara melewati perbatasan Kolombia. Buenas, cédula por favor. Pasar. Setelah melewati perbatasan, pria itu pun berhenti di suatu tempat yang ternyata sob, dia sudah ditunggu oleh temannya yang langsung bersiap dengan membawa sebuah kunci Inggris. Setelah membuka salah satu kotak yang ternyata berisi seorang pria yang merupakan seorang imigran gelap bernama Chris, pria itu pun meminta Chris untuk menyerahkan semua barang yang ia bawa. Where's the money? Dale al hombre su dinero. Meski Chris sudah membayar pria tersebut sesuai kesepakatan di awal, namun pria itu tetap memaksa Chris untuk menyerahkan semua barang bawaannya. You've already been paid in full. I want everything. Lalu saat pria itu mulai memaksa Chris, kemudian Chris pun terlihat mengunjungi makam istrinya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan setelah selesai berziarah, Chris pun terlihat sedang memantau seorang gadis remaja yang hendak pergi ke sekolah dengan diantar oleh 2 pengawal pribadinya. Setelah mengikuti gadis tersebut ke sekolahnya, Chris juga terus mengawasi gadis itu hingga si gadis pun kembali pulang ke rumahnya. El papá invisible. Dan ternyata sob, gadis remaja yang diketahui bernama Elisa adalah anak dari seorang mafia yang paling berkuasa di kotanya yang bernama Vicente. Te debo toda mi vida. Is that a yes? Sure. Meski Vicente ini dikenal sebagai ketua mafia paling brutal, namun dia sangat menyayangi Elisa. Sementara ibu kandung Elisa sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu di suatu tempat, kita pun diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang memodifikasi tangan palsunya. Kemudian pria itu pun mengasah sebilah pisau yang nantinya akan dia pasang di dalam tangan palsu tersebut. Lalu di malam harinya, pria itu pun terlihat sedang berada di sebuah kafe dengan memesan sepotong kue. Namun anehnya sob, selama berjam-jam, pria itu tak juga menyantap kuenya dan hanya fokus memandangi kue tersebut. Hingga si penjaga kafe pun menghampirinya dan memberitahu si pria jika sebentar lagi kafe tersebut akan segera tutup. Mendengar itu, pria yang diketahui bernama El Corvo langsung komplain kepada si penjaga kafe karena tekstur kue buatannya tidak sesuai harapan. Kemudian Corvo pun memaksa wanita itu untuk mencicipi kue tersebut. Namun suasana pun berubah menjadi tegang saat Corvo mencabut tangan palsunya dan menggunakan pisau yang ada di dalamnya untuk memotong kue dan menyuapi si penjaga kafe dengan pisau tersebut. Dan saat Corvo mencicipi kuenya, dia pun sangat kecewa karena baginya kue tersebut sangatlah tidak enak. Lalu saat Corvo mulai terlihat marah, untungnya sob, seorang polisi segera datang dan langsung menyuruh Corvo untuk segera pergi. Quítate. Get out. Now. Ternyata sob, si penjaga kafe yang sedari tadi mencurigai gerak-gerik aneh dari si Corvo sudah menghubungi polisi yang merupakan teman dekatnya sendiri. Kemudian si polisi pun bermaksud mengantar pulang temannya itu dengan menggunakan mobil polisi. Namun tiba-tiba ternyata sob, si Corvo ini adalah seorang asasin brutal yang berjiwa psikopat. Lalu keesokan paginya,
Terlihat Elisa yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah dengan diantar oleh 2 pengawal pribadinya. Namun saat mereka berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba saja seorang pria mencuci jendela mobilnya dan lanjut meminta bayaran dengan cara yang sangat kasar. Siendo indigente de mierda. Ternyata sob, pria itu adalah Chris yang bermaksud untuk menculik Elisa. Kemudian Chris pun menggunakan mobil para pengawal tersebut untuk mengejar Elisa. Belum dijelaskan siapa sosok Chris ini sebenarnya dan apa tujuan dia menculik Elisa. Apakah dia melakukan itu demi uang tebusan? Entahlah sob, tapi yang pasti saat ini Chris terus memacu mobilnya dan menjauh dari para pengawal Elisa. Singkat cerita, para pengawal Elisa pun terlihat sedang melaporkan kejadian penculikan tersebut kepada Vicente. What did he look like? No pude, no vi su cara. Mengetahui jika putri kesayangannya telah diculik, Vicente yang murka pun langsung menghajar pengawal Elisa. Kemudian Vicente pun memerintahkan seseorang untuk mengerahkan semua gangster yang ada di kotanya demi menemukan keberadaan Elisa. I want every goddamn gunbanger que sean mis oídos y mis ojos. La quiero de regreso ya. Ya, es ya. Sementara itu, Chris yang sedang dalam perjalanan membawa Elisa merasa terganggu dengan sikap berisik dari Elisa. Hingga dia pun terpaksa berhenti untuk memeriksa keadaan. Hey! I just want to talk to you. Stop running! Dan setelah Elisa terjatuh, Chris pun mencoba menenangkan Elisa dengan memperlihatkan sebuah foto kebersamaan antara Chris, Vicente, dan juga ibu Elisa. I was friends with your mother. As before you were born. Kemudian Chris juga menjelaskan jika ia tidak bermaksud untuk menyakiti Elisa, melainkan hanya untuk menjemput dan membawa Elisa agar menjauh dari Vicente sesuai permintaan terakhir dari ibu Elisa sebelum dia meninggal. Your mother sent me here to come get you. And I would come and take you away from Vicente. Dan karena Elisa masih tidak percaya dengan semua perkataan Chris, akhirnya Chris pun memberikan pistolnya dan membiarkan Elisa untuk memegang kendali. You want me to believe that this is loaded? Fuck yours! Pull the trigger. Hey, you believe me now? Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Chris yang menyetir di bawah todongan senjata dari Elisa. Kemudian Elisa pun meminta Chris agar segera putar balik dan memaksanya untuk mengantarkan Elisa kembali pulang ke rumahnya. Namun karena Chris tetap menolak, akhirnya sob, Elisa pun nekat menembak kepala Chris. Dan ternyata sob, pistol itu telah kosong karena Chris sengaja menyisakan satu peluru yang telah digunakan Elisa saat di hutan tadi. Dan saat mereka sibuk berdebat, Chris pun semakin dibuat kesal saat mengetahui jika bahan bakar mobil mereka kini mulai menipis. Hingga Chris pun terpaksa harus mampir ke sebuah pom bensin. Dan saat Chris sedang sibuk mengisi bensin, Elisa yang melihat keberadaan para pemuda di tempat itu langsung berlari ke arah mereka untuk meminta pertolongan. Meski Chris sudah mencoba membujuk mereka agar tidak terjadi keributan, namun para pemuda itu tetap saja menyerang Chris. Hingga inilah yang terjadi. Dan saat Chris sibuk bertarung, Elisa pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghubungi ayahnya melalui telepon umum yang ada di sana. Elisa. Dan saat teleponnya mulai tersambung, Chris pun segera menarik paksa Elisa dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dan karena Elisa terus memberontak, Chris pun dengan terpaksa harus mengikat tangan Elisa. Sit still! Who are you to tell me what Hey, to do? stop it! I'm your father! Dan Elisa pun seketika itu terdiam saat Chris mengatakan jika dia adalah ayah kandung dari Elisa. Namun karena Elisa merasa bingung, bercampur marah dan juga stres, akhirnya dia pun meminta Chris untuk membelikannya makanan. I'm hungry. So if I don't get food soon, I'm going to lose my fucking temper. Okay! Sementara itu di rumahnya Elisa,
ajudan Vicente yang bernama Nick secara diam-diam menghubungi seseorang tanpa sepengetahuan Vicente. Dan ternyata sob, Nick menghubungi Corvo dan menjelaskan tentang situasi yang sedang dialami oleh Elisa saat ini. Bahkan Nick juga memberitahukan lokasi perkiraan dari keberadaan Elisa. The call got grabbed this morning. It's an opportunity. Does it? Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Chris yang sedang menuruti permintaan Elisa untuk makan terlebih dahulu di sebuah rest area. Dan saat itulah Elisa pun bertanya jika memang benar Chris adalah ayah kandung Elisa, kenapa Chris baru muncul sekarang? Kemudian Chris pun menjelaskan jika dia baru saja bebas dari penjara setelah menjalani tahanan selama 15 tahun. Chris juga mengatakan tentang kematian ibu Elisa yang tewas dihabisi oleh Vicente. I don't know what She didn't. I think Vicente killed her. He never do something like that. Lalu, saat Chris hendak menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba saja para gangster suruhan Vicente datang ke sana untuk menjemput Elisa. Lalu yang terjadi, di saat Chris sedang sibuk menghajar beberapa anggota gangster, Elisa pun terlihat dibawa oleh anggota gangster lainnya yang langsung menembak ban mobil yang dibawa Chris agar Chris tidak bisa menyusul. Dan saat Chris hendak mengejar, dia pun menyadari jika ban mobilnya telah bocor. Hingga Chris pun kembali ke dalam untuk menginterogasi satu orang gangster yang masih tersadar untuk menanyakan kemana mereka akan membawa Elisa. You speak English? Where are they taking us? Oh, come on! Ready to talk now? Singkat cerita, Elisa pun terlihat dibawa masuk ke sebuah bar yang merupakan markas dari para gangster tersebut. Dan setelah Elisa diserahkan kepada bos mereka, si bos gangster pun langsung melapor kepada Vicente terkait Elisa yang saat ini sudah ada bersamanya. Lalu saat Vicente meminta berbicara dengan Elisa, dia pun dibuat terkejut saat Elisa memberitahunya jika orang yang telah menculiknya adalah seorang pria yang mengaku sebagai ayah kandung Elisa. Lalu saat Elisa menanyakan tentang keterkaitan Vicente dengan kematian ibunya, seketika itu Vicente pun segera mematikan teleponnya. Sementara itu di saat yang bersamaan, terlihat Corvo yang sedang membrutal membantai para gangster tersebut demi bisa mendapatkan Elisa. Dan setelah membabad habis para gangster tersebut, Corvo yang melihat keberadaan Elisa pun bermaksud untuk menangkapnya. Namun untungnya sob, Chris tiba-tiba saja datang hingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dan saat Chris mulai tak berdaya menghadapi kekuatan tangan besinya Corvo, Elisa pun muncul menampakkan dirinya hingga Corvo pun beralih untuk mengejar Elisa. Dan saat Elisa mulai terpojok di atap bangunan tersebut, kemudian Chris pun menyuruh Elisa untuk segera pergi dari sana. Sementara dirinya akan berusaha untuk menghentikan pergerakan Corvo. Namun tiba-tiba aja sob, si bos gangster datang membrutal menembaki mereka berdua. Dan saat dia kehabisan peluru, kemudian Corvo pun kembali bertarung dengan Chris. Untungnya sob, Elisa datang menabrak Corvo hingga mereka berdua pun segera pergi dari tempat itu. Lalu di tengah pelarian mereka,
Chris pun menyuruh Elisa untuk membeli baju baru agar penampilan Elisa tidak terlalu mencolok. There, Nick, just go and get yourself a change of clothes. Kemudian Chris menjelaskan jika dulu Chris, Vicente, dan juga Ibu Elisa sering melakukan perampokan tanpa pernah tertangkap. Karena Ibu Elisa yang bertugas memancing perhatian orang-orang selalu berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan pesona kecantikannya. Sementara Chris dan Vicente bertugas menjara semua uang dan lalu membawanya kabur. Hingga pada suatu ketika, Vicente menawarkan sebuah perampokan besar. Padahal saat itu, Ibu Elisa sedang mengandung anak dari Chris. Dan ternyata itu hanyalah siasat dari Vicente untuk menjebak Chris. Hingga akhirnya Chris pun tertangkap dan harus mendekam di dalam penjara selama 15 tahun. Dan setelah Chris di penjara, terkuaklah jika tujuan Vicente menjebak Chris adalah agar dia bisa merebut Ibu Elisa dari tangan Chris. Sementara Ibu Elisa sendiri terpaksa mau menikah dengan Vicente demi bisa membesarkan Elisa. Hingga pada suatu hari, tepatnya 3 minggu sebelum Ibu Elisa meninggal, dia sempat menjenguk Chris di dalam penjara dan mengatakan jika dia bermaksud meninggalkan Vicente dengan membawa Elisa karena sudah tak tahan dengan perlakuan kasar dari Vicente. Namun sebelum pergi, Ibu Elisa meminta Chris untuk membawa Elisa pergi menjauh dari Vicente jika memang terjadi apa-apa dengan dirinya. She says if anything ever happens to her, I need to come find my daughter, and I need to protect her. Kemudian Chris pun memberitahu Elisa jika kalung yang dia kenakan saat ini adalah kalung pemberian Chris untuk Ibu Elisa. Dan itu adalah kalung istimewa karena terbuat dari berlian murni yang sangat kuat dan tak mudah dihancurkan. Sementara itu di tempat lain, terlihat Corvo yang sedang menghampiri 2 pemuda untuk meminjam mobilnya. I'm gonna need your car. Dan saat si pemuda mulai mengejek Corvo, sementara Vicente dan para anak buahnya yang telah tiba di bar untuk menjemput Elisa dibuat terkejut saat melihat kondisi tempat itu yang sudah berantakan dan dipenuhi dengan banyaknya jasad para gangster. Lalu saat Vicente memutar rekaman CCTV, ia pun mengetahui jika pelaku dari pembantaian tersebut adalah Corvo yang dia kenal sebagai assassin berjiwa psikopat yang dulu pernah ia pekerjakan. Lalu di malam harinya, terlihat Corvo yang sedang berkeliling mencari keberadaan Elisa. Sementara Elisa sendiri terlihat sedang bersama Chris yang hendak membobol sebuah mobil. Lalu saat Chris berhasil menyalakan mobilnya dan bermaksud membawa Elisa untuk pergi ke Amerika, seketika itu Elisa pun langsung menolak. Karena Elisa yang merasa jika selama ini Vicente lah yang selalu baik padanya, bahkan telah memberinya kehidupan yang layak, jadi meragukan semua perkataan Chris tentang keburukan Vicente yang telah menghabisi ibu kandungnya. I had a good life without you in it. Lalu saat mereka sibuk berdebat, tiba-tiba saja si pemilik mobil pun datang hingga Chris pun terpaksa turun dan memaksa si pemilik mobil agar pergi menjauh. Kemudian Elisa pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi dari sana dengan meninggalkan Chris. Lalu saat Chris hendak mencegat sebuah mobil, ternyata sob itu adalah Corvo yang langsung melaju kencang untuk mengejar Elisa. Sementara Elisa yang saat itu melihat telepon umum di pinggir jalan, segera menghentikan mobilnya dan langsung menggunakan telepon tersebut untuk menghubungi Vicente. Lalu saat Elisa menyadari kedatangan Corvo, seketika itu dia pun segera kabur dari sana. Untungnya sob di tengah pelariannya, Elisa bertemu dengan Chris yang langsung melindunginya dengan menembaki Corvo. Sayangnya sob, kali ini Chris dibuat tak berkutik saat Corvo berhasil menodongkan senjatanya ke arah kepala Elisa. Dan demi keselamatan Elisa, Chris pun memilih untuk menyerah dan terpaksa menuruti keinginan Corvo yang menyuruhnya untuk berbaring di tanah. Good. Setelah Corvo mengikat tangan Elisa dan juga mengikat tangan Chris, dia pun langsung menghajar Chris habis-habisan. Who are you? He's my father! Vicente is your father. No, he's my real father.
Lalu keesokan harinya, Vicente pun terlihat mendatangi Chris yang sedang dalam posisi terikat dan tergantung pada sebuah pohon dengan hanya berpijak pada sebuah ban. Dan disinilah Vicente memperlihatkan watak aslinya yang kejam yang dulu tega mengkhianati Chris demi mendapatkan semua keinginannya. That's right. Ángel, ¿Lo cabo? Kemudian Vicente pun membawa Chris ke dalam mobilnya. Dan di sana, Vicente mengakui jika dia memang sengaja menjebak Chris demi merebut ibunya Elisa. Namun Vicente mengatakan jika bukan dia yang telah menghabisi ibunya Elisa. Kemudian Vicente pun mendapat panggilan dari Corvo yang memberitahunya jika saat ini Elisa sedang bersamanya di sebuah pabrik semen tempat mereka melakukan pertemuan dulu. Corvo juga memberitahu Vicente jika dia mendapat semua informasi tentang keberadaan Elisa dari ajudan Vicente sendiri. Mendengar itu, Vicente yang merasa dikhianati pun langsung menghabisi Nick. Kemudian Vicente pun menjelaskan jika Corvo dulunya adalah asasin terbaik andalan Vicente. Namun karena Corvo mulai lepas kendali dan menolak untuk diatur, akhirnya Vicente pun mengerahkan 15 anak buah terbaiknya untuk menangkap dan memborgol Corvo di lokasi tempat dia menyembunyikan Elisa saat ini. Namun saat Vicente tiba di lokasi tersebut untuk menghabisi Corvo, dia hanya menemukan 15 anak buahnya yang telah tewas dibantai oleh Corvo. Sementara Corvo sendiri berhasil lepas dari borgolnya dengan cara memotong tangannya sendiri. vamos al antiguo cementerio rápido. Dan setibanya di sebuah pabrik semen tempat Corvo menyekap Elisa, Vicente pun melepaskan ikatan Chris agar Chris bisa membantunya dalam menyelamatkan Elisa. Dan ternyata sob, kedua anak buah Vicente telah tewas dibantai oleh Corvo. Lalu tiba-tiba kemudian Corvo pun membawa Vicente ke lokasi tempat Elisa berada. Dan ternyata sob, Elisa telah dirantai menggunakan rantai yang sama yang pernah digunakan Vicente untuk merantai Corvo. Kemudian Corvo pun menunjukkan sebuah gergaji yang bisa Vicente gunakan untuk memotong tangan Elisa. Karena jika tidak, maka tubuh Elisa akan hancur oleh alat penghancur batu yang kini telah diaktifkan. Dan saat Corvo menyadari keberadaan Chris, dia pun segera memburunya. Sementara Vicente yang sedang berusaha untuk bisa menyelamatkan Elisa, terlihat sedang berlari ke atas demi menghentikan mesin tersebut. Meski Vicente sudah melakukan berbagai macam cara, namun sayangnya sob, mesin tersebut tetap saja tidak bisa dihentikan. Hingga secara perlahan, Elisa pun terus tertarik ke arah mesin penghancur tersebut. Sementara Chris sendiri kini sedang terlibat pertarungan sengit untuk melawan Corvo. Dan di saat yang bersamaan, Vicente pun dihadapkan dengan pilihan sulit antara merelakan Elisa mati dihancurkan oleh mesin penghancur atau Vicente harus tega memotong tangan Elisa demi bisa menyelamatkan nyawanya. Sementara itu di sela-sela pertarungan, Corvo pun mengatakan jika dirinya lah yang telah menghabisi ibu kandung Elisa atas perintah dari Vicente. Mendengar itu, Chris yang emosi pun langsung membrutal mengeluarkan semua skill bertarungnya. Dan saat Chris mendengar jeritan Elisa, dia pun berusaha naik ke atas untuk membantu menyelamatkan Elisa. Sayangnya sob,
Chris yang lengah berhasil ditusuk oleh Corvo hingga dia pun terkapar tak berdaya. Kemudian Corvo pun memberi pilihan kepada Vicente. Jika ingin mesinnya dihentikan, maka Vicente harus mengakui semua kebusukannya bahwa Vicente lah yang telah menyuruh Corvo untuk menghabisi ibu kandung Elisa. Dan setelah mengakui semua kejahatannya, Vicente pun meminta Corvo untuk menghentikan mesinnya. Namun dengan entengnya sob, Corvo mengatakan jika alat kontrolnya telah tertinggal di bawah. Hingga satu-satunya cara agar Elisa bisa selamat hanyalah dengan cara memotong tangan Elisa. Dan di saat situasi genting itulah, Chris menyuruh Elisa untuk melemparkan kalung berlian yang ia pakai untuk menghentikan mesinnya. Dan benar aja sob, kekuatan dari kalung tersebut bukan hanya membuat mesinnya jadi error, tapi juga bisa memutuskan rantai Elisa. Menyadari jika rencananya telah gagal, Corvo pun langsung menarik Elisa. Namun Chris berusaha untuk kembali bangkit demi menghentikan Corvo. Lalu saat Corvo hendak menjatuhkan Chris, sayangnya sob, Vicente harus ikut terjatuh karena ditarik oleh Corvo. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat Elisa yang sedang berziarah ke makam ibunya. Dan ternyata sob, Chris yang masih hidup terlihat menemani Elisa berziarah di sana. Sementara itu di lokasi kejadian, yang terlihat hanya mayat Vicente saja di sana. Sedangkan si Corvo terlihat masih hidup dan sedang menjahit lukanya. Nah, gimana nih sob? Apakah Corvo akan kembali memburu Elisa? Entahlah sob. Tapi yang pasti, sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Vicente pada akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang kehancuran. Sementara cinta tulus yang disimbolkan oleh kalung berlian pemberian Chris, justru itulah yang jadi kunci keselamatan. Maka ingatlah sob, keselamatanmu hari ini bisa jadi itu berasal dari ketulusanmu di masa lalu. Dan penderitaanmu hari ini bisa jadi itu berasal dari sikap burukmu di masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.